Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari pada pagi hari yang Allah berikan kemuliaan kepada kita, berikan nikmat kepada kita. Salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kehidupan kepada kita. Setelah Allah memberikan kita masa tenggang kematian sementara. Al-mautus saghir, yaitu kematian yang kecil, yaitu tidur. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita ketika kita bangun untuk mengingatnya. Yarhamukallah. Supaya kita mulai dari awal kita mau tidur dan kita membaringkan tubuh kita di atas tempat pembaringan tempat tidur kita, maka kita selalu mengucapkan dengan doa Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau kita perhatikan doa ini yang benar dari riwayat hadis Nabi SAW, dengan menyebut nama Allah, saya mati dan saya hidup. Dan mungkin kebiasaan kita atau kebanyakan dari kita menghafal, yaitu yang adalah di awalnya, ya, ahya wa amut. Yang benar dalam riwayat adalah amutu ahya. Kenapa? Karena kita pertama sekali diwafatkan oleh Allah. Amutu, terlebih dahulu kita wafat. Kita berada di dalam kematian yang sementara, yang Allah mengembalikan ruh kita ketika kita bangun. Makanya kita mengatakan wa ahya. Dan disinilah para ulama mengatakan harus benar kita dalam mengucapkan doa dan memaknai apa yang terkandung dalam doa tersebut, supaya kita betul-betul memaknai dan mendalami apa yang terkandung di dalam doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mulai ketika kita mau tidur, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setelah kita bangun tidur kita juga berdoa kepada Allah, memuji Allah. Makanya kita mengucapkan ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini pengakuan yang sangat mendalam dari diri kita kalau kita memahami doa ini dan kita bersyukur kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda diberikan masa istirahat dan setelah Anda kembali segar dan kembali Anda mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Anda mengucapkan puja-puji dan syukur kepada Allah, alhamdulillah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita ketika kita mendapatkan nikmat, dikatakan oleh Nabi SAW, berdoalah kalian, dan Nabi SAW mengucapkannya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan kalimat Allah SWT maka sempurnalah seluruh kebaikan. Apabila kita mendapatkan musibah, juga kita mengucapkan alhamdulillah. Karena Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam seluruh keadaan kita. Jadi keadaan seorang mukmin, dia selalu bersyukur kepada Allah, selalu memuji Allah, dan tidak ada keadaan pada diri seorang mukmin yang tidak baik ketika dia mendapatkan apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti selalu membayangkan di dalam jiwa kita, dalam pikiran kita,
bahwa nikmat yang besar, yang tidak ada capeknya, yang tidak ada letihnya dan terus menerus tidak akan putus adalah nikmat surga. Nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, orang-orang yang mentaati perintah Nabi yang mulia SAW dan menjauhi larangannya. Apa yang telah kita bacakan juga dari ayat yang juga kita sampaikan pada malam hari tadi, khutbatul hajah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya mengatakan, yaitu hendaklah kamu benar-benar bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya, yaitu kamu mentaatinya dan tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kamu selalu mengingatnya dan tidak melupakannya, dan kamu selalu bersyukur kepadanya dan tidak mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat kita ingin mati sebenarnya dalam keadaan benar-benar takwa, sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan penjelasannya dalam tafsirnya, seorang yang suatu yang dia biasakan di dunia ini, itulah yang akan membuat dia mati seperti itu. Dan apa yang dibiasakan ketika dia di dunia membuat mati dia seperti itu, dan bahkan juga dibangkitkan juga akan seperti itu, yaitu yaumul ba'tsi, hari berbangkit. Perjalanan kita wahai kaum muslimin dan muslimat masih panjang. Perjalanan di dunia ini kalau kita ukur pun orang ada umurnya hidup 100 tahun, itu sudah cukup panjang di zaman kita sekarang. Nabi Nuh alaihissalam saja berdakwahnya 950 tahun umurnya, berarti lebih dari itu. Itu pun belum lama dibandingkan dengan hari akhirat, ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahun apabila kamu menghitung hari dunia. Berapa umur kita hidup di dunia ini kalau kita hitung pun 100 tahun, berapa menit atau berapa jam? Dengan perjalanan yang masih panjang. Kalaupun Anda masuk di alam kubur pun masih menunggu hari berbangkit, perjalanan masih panjang. Apalagi di hari akhirat. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dalam sahih, hadis yang sahih bahwa Nabi SAW mengatakan keadaan huru-hara hari kiamat sangatlah dahsyat. Keadaan seorang itu dia dalam keadaan tidak memiliki alas kaki, tidak ada yang kita bawa, tidak ada memiliki satu helai pun dalam di badan kita, tidak memiliki baju, telanjang. Dan tidak dikhitan sebagaimana Anda dilahirkan. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW dari kaum wanita, mengatakan apakah tidak ada orang yang saling lihat kiri kanan karena masing-masing telanjang. Apalagi laki-laki mungkin lihat perempuan. Maka kata Nabi SAW, keadaan pada hari kiamat sangat dahsyat, membuat seorang tidak sempat lagi melihat siapa yang di kiri dan di kanannya. Dia menghitung dirinya dan dia selalu mengingat dirinya bagaimana seandainya dia dihisab di hadapan Allah, akan diajak oleh Allah berbicara dan dia akan diperhitungkan seluruh amalannya. Maka ingatlah kaum muslimin dan muslimat, dunia sementara ini kita manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Dunia yang kita diberikan oleh Allah, waktu yang sebentar ini jangan kita abaikan. Demi Allah saya mengatakan, dan juga kita selalu mendengarkan asatizah kita, ustaz-ustaz kita menyampaikan, kalaupun apapun yang kita amalkan dari kebaikan sebanyak apapun, itu tidak bisa membalas kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Satu hentakan napas yang kita hirup, satu suap nasi yang mungkin kita masukkan ke dalam mulut, satu teguk air yang mungkin kita masukkan ke tenggorokan kita. Belum lagi nikmat Allah yang lain, nikmat mata, tangan, nikmat kita dapat melakukan aktivitas dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Kalau seandainya kita hitung tidak akan bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, demi Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa innallaha la afuwun ghafur.
Wa innallaha laghafurur rahim. Dalam satu ayat, yang dalam ayat yang lain dikatakan ya, wa innal insana ya lakafurun ladzalumun kafar. Menunjukkan Allah SWT mengingatkan kepada kita, kata para ulama tafsir, apabila kalian menghitung nikmat Allah tidak akan bisa kalian menghitungnya. Akan tetapi wahai kaum muslimin, Allah SWT masih mengampuni dosa-dosa kalian walaupun kalian melakukan dosa sebanyak apapun. Walaupun kalian juga melakukan dosa, Allah masih menyayangi kalian, rahim. Dan Allah mengingatkan juga, manusia memang selalu berbuat dosa, ladzalumun. Dan juga selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab juga dikatakan bahwa juga manusia memiliki sifat yaitu selalu berbuat zalim dan selalu bodoh. Zaluman jahula. Selalu berbuat zalim. Dan juga berbuat bodoh. Bodoh terhadap dirinya dan juga orang lain, tetapi Allah masih membukakan pintu taubat. Masih memberikan kesempatan kepada kita selagi kita masih hidup. Masih ada kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Jangan tunggu malaikat maut datang baru Anda mengatakan saya akan bertobat. Taubat selalu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala malam yugharghir, sebagaimana dalam riwayat hadis yang sahih. Selagi nyawa belum sampai ke tenggorokan, belum mulai ditarik oleh malaikat maut, maka masih ada kesempatan bertobat. Bertobat daripada seluruh dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diawali juga kehidupan pagi seorang muslim, dia salat. Bagi laki-laki dia meramaikan masjid untuk salat berjamaah. Bagi ibu-ibu atau kaum wanita dia mengisi rumah-rumahnya dengan ibadah. Wa buyutuhunna khairul lahun. Salat wanita di rumah lebih baik daripada di masjid, sebagaimana sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Man shallal fajr fa huwa fi dhimmatillah, sebagaimana yang juga disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang salat fajar, salat subuh, maka dia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah wahai kaum muslimin dengan sabda Nabi kita yang mulia SAW, beliau telah mengatakannya dan apa yang beliau katakan pasti. Dan tidak boleh kita ragu dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah utusan Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surah An-Najm Allah telah memberikan sifat Nabi SAW, beliau itu mengucapkan sesuatu itu adalah wahyu. Dan apa yang datang dari Nabi SAW adalah hak benar. Dan kalau Anda ingin dijaga oleh Allah SWT mulai dari Anda bangun pagi sampai besoknya, maka Anda mesti melaksanakan yang ketika Anda bangun tidur pertama sekali, yaitu Anda melakukan salat fajar, salat subuh. Maka Anda dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salat subuh, dia tidak ada jaminan untuk dijaga oleh Allah. Begitu juga salat-salat yang lain, apabila dia tinggalkan, tidak ada jaminan bagi dia dalam penjagaan Allah. Belum hal-hal yang lain yang perlu kita ingat, bahwa kita adalah hamba Allah. Sebagaimana seorang hamba sahaya adalah milik budaknya dan terserah tuannya, milik tuannya. Seorang hamba sahaya atau budak milik adalah tuannya, milik tuannya, maka seorang tuan dia berkehendak apa saja yang dia ingin lakukan terhadap hambanya. Begitu juga kita adalah hamba Allah, abdullah. Kita adalah ibadullah, maka kita milik Allah, terserah Allah mau buat apa terhadap kita. Tapi tentunya Allah Maha Adil. Jangan sampai kita berpikir seperti mungkin kita manusia, kalau kita memiliki hamba saya, terserah saya mau saya apain, mau saya pukul segala macam. Ya. Saya aniaya. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki kita. Hidup dan mati kita di tangan Allah. Bahkan seluruh apa yang kita dapatkan dari nikmat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Anda diselamatkan dari musibah pun itu nikmat yang besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat adil. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Walaysa bidzallami lil 'abid. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah SWT tidak berbuat zalim sedikit pun kepada makhluknya. Walakinnan nas anfusahum yadhlimun. Akan tetapi manusia itu yang sebenarnya berbuat zalim. Tapi manusia lupa. Seperti yang telah kita dengarkan juga kajian tadi malam. Bagaimana
Orang tidak boleh dia protes terhadap Allah. Padahal dia tidak melihat kesalahan dirinya. Lupa dia kepada dirinya. Dia hanya melihat ini Allah tidak adil. Allah menyiksa saya, Allah mengazab saya, Allah mengambil keluarga saya. Itu tidak benar. Allah SWT Maha Adil. Bahkan orang pun diazab oleh Allah, itu keadilan Allah. Orang pun dimasukkan ke dalam neraka, itu keadilan dan rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu dimasukkan ke dalam surga, keadilan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW, beliau adalah orang yang sangat banyak bersyukur kepada Allah dan paling tinggi syukurnya. Sehingga diriwayatkan dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, bahwa Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW salat malam sangat panjang. Dalam berdirinya membaca ayat-ayat yang sangat panjang, rukuknya hampir sama dengan berdirinya, sujudnya. Ya. Bagaimana duduk di antara dua sujudnya, maka ya kakinya agak bengkak, mata kakinya itu berbekas. Maka Aisyah radhiyallahu anha melihat, ya, agak sedih melihat Nabi SAW begitu kuat dalam beribadah dan sehingga kakinya agak lecet. Ya, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai ya Nabiullah, bukankah dosamu yang telah lalu dan akan datang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? La yaghfirullahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Maka Nabi SAW menjawab, afala akuna 'abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Luar biasa. Kalau kita bandingkan apa yang kita dapatkan dengan apa yang didapatkan oleh Nabi SAW, tidak ada apa-apanya. Nabi SAW itu bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat sangat banyak sekali. Beliau itu sampai 2 bulan tidak makan. Yang hanya makan korma dan air putih saja. Tidak ada yang mau dimakan di rumah ketika pulang dari masjid selesai berzikir. Ya, kemudian pergi ke rumah bertanya kepada Aisyah, bertanya kepada istrinya yang lain, apa ada yang dimakan nggak pagi ya hari ini? Nggak ada. Saya berpuasa, kata Nabi SAW. Beliau orang yang tidak pernah mengeluh dalam kehidupan dunia. Dan beliau selalu bersyukur kepada Allah. Bahkan ibadahnya luar biasa. Lebih hebat. Ketika dia tidak mendapatkan dunia, dia tidak pikirkan. Tapi dia khawatir apabila dia tidak mendapatkan akhirat. Dan saya mengatakan orang yang mendapatkan musibah akhirat atau agama lebih berbahaya daripada musibah dunia. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak puasa, orang yang mungkin dia mengerjakan maksiat, yang dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan dia berada di dalam mara bahaya dalam musibah Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkan perintah-perintah Allah, ini lebih berbahaya daripada seorang itu tertimpa musibah sebesar apapun. Makanya para ulama mengatakan ketika Imam Ahmad menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa kebutuhan seorang terhadap ilmu agama Islam lebih besar daripada kebutuhan nafas, makan dan minum. Padahal itu ketergantungan hidup seseorang. Tetapi dikatakan oleh Imam Ahmad kebutuhan ilmu agama itu lebih besar. Sekarang mana yang kita pikirkan? Kita hanya untuk dunia hidup kita atau hidup kita untuk akhirat? Anda tahu bahwa kehidupan Anda yang selama-lamanya yang abadi adalah di akhirat, tapi Anda tidak mencarinya. Dan Anda mencari kehidupan dunia yang Anda akan tinggalkan. Dan Anda akan mati. Bahkan Anda akan meninggalkan seluruh harta benda Anda. Dan tidak ada yang masuk ke alam kubur. Keluarga kita meninggalkan kita ketika kita sudah dikuburkan. Gak ada orang yang mau masuk dengan kita dalam kubur. Ketika kita masuk ke dalam kubur, tidak ada mobil kita yang masuk, rumah kita, duit kita, pekerjaan kita dan segala macam. Semua yang ada pada kita tinggalkan dan tidak ada juga yang mau masuk. Yang tinggal yang masuk adalah iman dan amal soleh. Sebab itu mari kita isi waktu-waktu kita dengan beribadah kepada Allah, dengan mengingat Allah. Ya, supaya hati kita menjadi tenang, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan kita. Ya. Fil barri wal bahri, baik kita berada di daratan ataupun di lautan ataupun di atas udara, selalu dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita harapkan sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya dan para ulama tafsir menjelaskan juga yang lain. Biasakanlah sesuatu, kalau Anda ingin mati seperti apa, lakukan suatu kebiasaan itu yang akan membuat Anda mati.
Begitu juga yang dibangkitkan. Kalau Anda selalu berzikir, selalu menjaga sholat, selalu ingat kepada Allah, di mana saja kita meninggal siap. Dalam keadaan seperti apapun. Begitu juga akan dibangkitkan oleh Allah. Mengerikan kalau kita meninggal, kita dalam meneguk khamar, dalam berzina, dalam meninggalkan sholat, dalam berbuat syirik, pergi ke gunung meminta, ya, memberikan sajian kepada penghuni gunung ini dan segala macam. Ini luar biasa. Mati Anda ketika itu mati luar biasa, akan diazab di dalam neraka oleh Allah SWT, bahkan diazab di dalam kubur sebelum masuk ke dalam neraka. Maka pikirkanlah kalau Anda ingin mati seperti apa, lakukan kebiasaan yang Anda inginkan. Memilih, kita sudah diberikan akal oleh Allah, kita diberikan fitrah oleh Allah, kita diberikan jika diutus para Nabi SAW kepada kita, sudah sampai hujah kepada kita semuanya. Tinggal masing-masing kita melakukannya. Tinggal kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini selalu kita doakan. Kita berdoa kepada Allah. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Jangan tinggalkan bacaan ini. Ya, khilaf para ulama apakah diucapkan ketika selesai mengucapkan tahiyat akhir dan sebelum salam ataupun setelah salam. Intinya adalah diucapkan terus setiap salat 5 waktu. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku, berilah kekuatan kepadaku untuk selalu mengingatmu, karena banyak orang yang tidak mengingat Allah. Dan jangan kira antum sudah taat kepada Allah, antum bisa mengingat Allah. Tidak, kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mentang-mentang hafal Quran, mentang-mentang hafal hadis, mentang-mentang ustaz, belum tentu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, ma'inni ala dzikrika wa syukrika, dan juga bersyukur kepada Allah, karena banyak orang yang tidak bersyukur. Wa husni ibadatika, dan juga baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, dan insyaallah lebih lengkapnya lagi juga kita persilakan kepada Ustaz Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Maududi Abdullah hafizahullah ta'ala untuk melanjutkan bahasan kita nasihat tausiah pada pagi hari yang Allah berkahi ini. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.